Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah dalam kondisi yang sehat. Bagaimana anak-anak? Tentunya kalian keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya terhindar dari Corona COVID-19 ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua ya. Setelah minggu lalu Patrice sudah menyampaikan materi TIK tentang mengenal perangkat lunak pembuat presentasi. Nah, untuk kali ini adalah video lanjutannya ya. Jadi tolong untuk disimak kembali agar nanti kalian bisa lebih memahami lagi, dan tolong dipersiapkan bukunya juga ya. Bagi yang belum punya, mohon untuk segera sehingga nanti kalian bisa mengikutinya dengan lebih baik lagi. Baik, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang pengertian ikon dan menu ya. Jadi ikon dan menu pada program PowerPoint. Nah, minggu lalu kita sudah mengenal program pembuat presentasi yaitu PowerPoint ya. Nah, ikon dan menu itu apa pengertiannya? Jadi ikon dan menu ini selalu mengikuti ya. Setiap kalian mempelajari program apapun, pasti kalian akan menjumpai yang namanya ikon dan menu ya. Jadi tentunya pengertian ini mungkin masih banyak yang ingat ya, atau mungkin ada apa sudah lupa semua karena tidak membuka-buka. Tidak ya, tentunya kalian masih ingat ya. Jadi yang pertama adalah ikon. Apa itu ikon? Ada yang masih ingat? Ya, ikon adalah gambar kecil yang mempunyai arti ya. Jadi ikon pengertiannya sudah kita pelajari mulai kelas 1 dulu ya. Ketika kelas 1 kalian sudah mempelajari tentang ikon. Ikon adalah gambar kecil yang mempunyai arti ya. Itu pengertian ikon, bukan ikan ya, ikon. Sekarang contoh ikon yang pertama adalah ikon shift. Nah, ikon shift ini gambarnya gambar disket. Nah, bagi yang belum pernah melihat disket, ya bentuknya disket seperti ini ya. Jadi bentuknya disket seperti ini ya. Terus yang kedua adalah untuk yang pertama tadi ikon save gunanya untuk menyimpan dokumen ya. Jadi ikon file-file atau dokumen yang sudah pernah kalian buat agar bisa dibuka kembali itu harus disimpan agar bisa dibuka lagi pada waktu yang lain gitu ya. Jadi itu adalah ikon save, gunanya untuk menyimpan dokumen atau menyimpan file itu ya. Jadi tadi sedikit mengulang untuk save. Terus yang kedua ikon apa ini? Ikon seperti ini, ikon open. Nah, ikon open bentuknya adalah gambar folder yang dibuka ya. Jadi folder yang dibuka itu adalah ikon open. Ada yang tahu fungsinya ikon open untuk apa? Nah, sesuai dengan arti katanya ya. Jadi open artinya adalah buka. Jadi ikon open fungsinya untuk membuka dokumen atau file yang sudah pernah disimpan. Nah, tadi setelah di save atau disimpan dengan ikon save, kemudian membukanya pakai ikon open ya. Jadi kita bisa membuka kembali file-file yang sudah kita simpan dengan perintah atau dengan ikon open. Baik, contoh ikon yang ketiga adalah ikon apa ini? Gambarnya seperti itu, foldernya kok tidak terbuka.
Nah, ini ikonnya, foldernya, gambarnya, foldernya tertutup. Berarti nama ikonnya adalah close. Ya, close ini gunanya adalah untuk menutup dokumen, ya, atau menutup file berkas, ya. Itu close untuk menutup dokumen. Ya, jadi ketika kalian sedang mengerjakan, sudah selesai, sudah disimpan, kalian close, kalian tutup dokumennya, baru komputernya bisa dimatikan. Nah, itu untuk mengakhiri kegiatan, gitu ya. Baik, untuk ikon contohnya Patris contohkan 3 ya, 3 saja. Kalian nanti bisa cari sendiri di buku, atau ketika kalian mungkin membuka program PowerPoint, kalian akan mendapatkan banyak sekali contoh-contoh ikon yang lainnya. Dan tentunya kegunaannya masing-masing ya, berbeda-beda antara ikon satu dengan yang lain. Baik, kita lanjut untuk berikutnya, menu. Nah, tadi ikon, sekarang menu. Menu, ya, menu itu diwakili oleh teks, ya. Menu diwakili oleh teks. Nah, contoh menu apa saja? Nah, contoh menu, contohnya ada menu home. Nah, kalau kalian membuka program PowerPoint, kalian akan mendapatkan menu di atas ya, namanya menu, yang bertulisan atau teks istilahnya. Yang pertama ada menu home. Nah, ketika kalian klik home, maka di sana akan banyak sekali perintah-perintah yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, menu insert. Nah, ini insert ya. Jadi menu insert. Menu insert ini ketika diklik juga di dalamnya banyak sekali perintah-perintah yang ada di dalamnya. Terus berikutnya ada menu desain. Nah, menu desain ini nanti kaitannya dengan kalian ketika membuat presentasi dengan PowerPoint. Di sana akan banyak sekali tampilan-tampilan yang menarik yang bisa kalian gunakan. Ya, ikon desain. Kemudian ikon transition. Ikon transition ini juga ikon yang bisa kita gunakan ketika kita akan memberikan animasi pada saat berpindah halaman, ya. Jadi ketika kalian dari halaman 1 atau dari slide 1 ke slide berikutnya, itu kalian bisa tambahkan transition sehingga akan tampil lebih menarik lagi, ya. Jadi transition artinya perpindahan. Jadi pindah dari halaman 1 ke halaman berikutnya. Nah, itu contoh menunya Patris contohkan beberapa saja ya. Kalian bisa lihat saja sendiri di buku, atau bisa buka program PowerPoint-nya ketika kalau kalian di rumah sambil membuka program PowerPoint ya. Nah, itu. Baik, itu contoh menu ya. Selanjutnya kita lanjutkan halaman berikutnya, itu pengoperasian program Microsoft PowerPoint. Nah, ini caranya bagaimana mengoperasikannya, karena kita tidak praktek secara langsung ya, jadi kalian tolong disimak saja. Kalau yang sudah membuka komputer dengan program PowerPoint-nya mungkin bisa sambil praktek. Kalau yang belum ya disimak saja ya. Jadi nanti untuk sementara waktu kalian menyimak dulu. Nanti kalau misalkan sudah kita masuk ya, kita bisa praktekkan semuanya ya. Baik, yang pertama adalah menambah dokumen baru. Menambah dokumen baru pada PowerPoint, perintahnya apa? Perintahnya menggunakan ikon new yang ada pada menu file ya. Jadi kalian klik file ya, menu file. Tadi kan sudah dicontohkan ada menu file di depan ya. Kalian klik file kemudian new. New artinya adalah baru. Jadi kalian menambahkan dokumen baru. Ya, begitu. Lanjut. Yang kedua adalah menyimpan dokumen. Untuk menyimpan dokumen, kalian bisa menggunakan perintah save. Nah, ini ada dua perintah ya. Ada dua perintah. Kalian harus tahu bedanya.
Ada perintah shift dan shift S. Nah, ini shift dulu ya. Jadi shift itu apa? Shift itu perintah untuk menyimpan dengan nama file yang sama. Ya. Terus bedanya dengan shift S. Kalau shift S itu untuk menyimpan file dengan nama file yang berbeda atau menyimpan dengan nama file yang berbeda. Artinya begini, ketika kalian sudah pernah menyimpan dengan nama misalkan latihan 1 gitu ya. Setelah disimpan, kemudian ada yang diedit, ada yang diperbaiki, ya. Ada yang ditambahi misalkan, terus disimpan kembali. Nah, ketika kalian menggunakan perintah save, maka nama file latihan tadi tidak akan berubah, ya. Tapi ketika kalian menggunakan perintah shift S, maka kalian ditawari oleh komputer ya, mau menyimpan dengan nama yang sama atau dengan mengganti nama. Nah, disinilah kalian bisa merubah namanya mengganti mungkin ya latihan 2 atau latihan 1 edit begitu ya. Jadi ini contoh. Nah, jadi perintah shift dan shift S bedanya seperti itu. Kalau shift menyimpan dengan nama file yang sama, sedangkan shift S menyimpan dengan nama file yang berbeda. Begitu ya. Baik. Yang ini ya, jadi tadi untuk menyimpan perintahnya bisa menggunakan ikon save pada menu file ya. Jadi ketika kalian klik file, nanti akan ada menu ataupun ikon di sana save namanya ya. Tadi sudah dicontohkan sama Pak Tris untuk ikonnya, ikon save seperti itu ya, gambar disket. Baik, kita lanjut untuk membuka dokumen. Membuka dokumen, jadi perintahnya apa? Perintahnya adalah open. Jadi kalian cari menu file, kemudian klik open. Nanti akan muncul dialog ya, kotak dialog. Di sana kalian ditawarkan mau membuka file apa, gitu ya. Nah, itu perintah membuka dokumen. File open atau kalian bisa gunakan ikon open. Ikon open tadi gambarnya adalah apa? Folder yang terbuka. Nah, ini contoh pengoperasian. Tadi kan ada dicontohkan ada menutup ya dan lain-lain. Ya, ketika sudah kalian praktek pasti kalian akan bisa nantinya ya. Tentunya dengan kalian sungguh-sungguh dan mempunyai buku sehingga kalian bisa belajar sebelumnya. Baik, untuk perintah open sudah cukup. Jadi itu perintah-perintah standar ketika kalian menggunakan atau mengoperasikan program Microsoft PowerPoint. Baik. Nah, sampai di sini ya. Jadi materi kita untuk materi bab 1 sudah selesai sampai di sini. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tugas yang pertama, kerjakan soal uji kemampuan pada buku paket halaman 16, 17, dan 18. Dikerjakan di folio bergaris ya. Jadi kalian tidak mengerjakan langsung di buku paket tapi di folio bergaris. Kemudian foto hasil pekerjaan. Nah, ini pertama ya. Terus yang kedua, foto hasil pekerjaan kemudian kirim melalui Telegram. Boleh melalui WA atau Telegram ke Pak Kris ya, silahkan saja mana yang kalian punya aplikasinya mana, silahkan kirim ke Pak Kris ya. Terus yang ketiga, lembar jawaban dikumpulkan pada saat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru kelas. Ini untuk yang lembarannya jangan dibuang ya, kalian kumpulkan pada saat mengumpulkan dengan tugas yang diberikan oleh guru kelas. Kemudian batas akhir pengiriman adalah hari Kamis tanggal 6 Agustus jam 21 atau jam 9 malam. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang dan lebihnya, Pak Tris mohon maaf. Semoga bermanfaat. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.